warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Jadi kalau kita syukuri, saya selalu mengingatkan bahwa sehat itu mahal ya. Jadi memang kita harus menjaga kesehatan agar selalu bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan saya berdoa. Siap, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, ada yang tidak hadir, sepertinya agak banyak yang tidak hadir ya. Ya nanti akan saya absen siapa-siapa yang tidak hadir. Kemudian hari ini mungkin kita akan, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks persuasi, nah ini kita belajar di dalamnya ajakan-ajakan yang ada di teks persuasi ya. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ya, baik. Nah, di sini ada sedikit materi ya yang akan kita ulas hari ini. Kelihatan nggak? Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang ajakan-ajakan yang ada di dalam teks persuasi. Nah, di sini ada penjelasan kalimat ajakan merupakan jenis kalimat yang disampaikan dengan harapan agar orang yang membaca atau diajak bicara memberikan tanggapan dalam bentuk tindakan. Nah, jadi kemarin sudah belajar membuat teks persuasi ya. Nah, di sana jadi kita penulis ini pasti berharap agar orang yang membaca, orang yang mendengarkan itu bisa kita ajak ya, bisa kita ajak dalam bentuk mereka melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Jadi misalnya Ayu Dewi diajak sholat sama Gusna. Nah, harapannya Gusna pasti Ayu Dewi ini mau, tapi sayangnya Ayu Dewi beda agama. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, jenis kalimat ini memiliki kata-kata dengan sifat ajakan yang begitu khas dan menjadi ciri tersendiri. Ya. Sesuai dengan pengertian tersebut, hal ini membuat kalimat ajakan termasuk jenis kalimat perintah. Jadi teks persuasi itu sebenarnya memerintah ya. Kita memerintah seseorang yang membaca teks yang kita buat agar yang membaca ini bisa melakukan sesuatu. Nah, kemudian ada, bentar. Nah, kenapa kok kalimat ajakan itu masuk dalam bentuk kalimat perintah? Nah, kalimat ajakan masuk ke jenis kalimat perintah karena di dalamnya ada unsur untuk memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan hal tertentu. Ya, contohnya yang tadi itu, ya. Tapi kalau orang yang nggak mau ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Nah, bentuk lain dari kalimat ajakan yaitu bisa berupa imbauan maupun juga ajang untuk mempromosikan sesuatu. Ya, kemarin itu ada yang tanya, katanya bisa nggak untuk iklan? Nah, bisa, sangat bisa, karena di dalam teks persuasi ini adalah untuk ajang mempromosikan sesuatu. Ya, kita mempromosi
tentang satu produk, misalnya skincare atau alat elektronik dan lain sebagainya, yang misalnya kita mau menjual suatu barang gitu ya. Nah, di sini ada kelihatan kursornya ya. Nah, kursornya. Nah, itu yang dibaca. Penulis atau pembicara memiliki keinginan yang disampaikan kepada orang lain. Jadi teks persuasi ini adalah sebenarnya ungkapan. Nah, ungkapan. Saya itu mau mengajak orang banyak untuk ikut olahraga bersama saya, untuk membeli produk saya, untuk apa? Masih banyak lagi ya. Itu. Nah, dia pasti membuat teks persuasi itu. Itu judulnya apa? Gitu. Kemudian kita kembangkan fakta-fakta terkait dengan yang akan kita promosikan itu, gitu ya. Dan punya harapan, jadi yang menulis ini saya berharap kalau yang saya ajak ini mau gitu, mau membeli produknya, mau melakukan olahraga, aktivitas yang saya ajak. Nah, ada ciri-ciri kalimat ajakan. Kalau kemarin itu kan ciri-ciri teks persuasi yang dia punya kalimat-kalimat ajakan. Nah, di sini ciri-ciri kalimat ajakan, ciri-ciri kalimatnya itu seperti apa? Sini ciri-ciri yang dimiliki oleh kalimat ajakan bisa membantu anak-anak lebih memahami seperti apa jenis kalimat ajakan ini, gitu ya. Sama seperti jenis kalimat yang lain, kalimat ajakan memiliki beberapa ciri yang dapat dikenalinya. Nih, yang di bawah ini adalah salah satu ciri-cirinya. Kalimat yang digunakan memiliki sifat mengajak, memerintah atau juga membujuk orang lain. Kita bisa kalimat paragraf itu kita bisa untuk membujuk orang lain. Kita bisa untuk memerintah orang lain, menyuruh bisa, atau mengajak bisa. Itu sebenarnya ya hampir sama semua ya, tapi maknanya sedikit berbeda. Nah, kalimat ajakan bisa menjadi ya sudah pasti karena di teks persuasi itu adalah memiliki kalimat-kalimat ajakan, maka kalimat ajakan bisa menjadi teks persuasi apabila digunakan sebagai pedoman untuk ceramah, pidato. Nah, kalau ceramah itu kita berdakwah sudah pasti mengajak untuk orang melakukan kebaikan atau sejenisnya. Nah, kemudian kalimat ajakan bisa diakhiri dengan tanda baca seru. Tanda seru, tahu tanda seru ya? Tuh, biasanya kayak menyuruh, mengajak, memerintah itu pasti diakhiri dengan tanda seru, ya. Diakhiri dengan tanda seru. Bukan tanda tanya, kalau tanda tanya berarti kalimat tanya. Nah, kalimat ajakan bisa digunakan untuk promosi, ya lagi iklan dan lain sebagainya. Jadi yang penting bukan mempromosikan kawannya, ya. Kalimat ajakan menggunakan beberapa kata ajakan seperti mari, jangan, ayo, lakukan, dan masih banyak lagi ya kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di dalam teks persuasi. Kemudian yang nomor 6, kalimat ajakan juga sering disebut sebagai persuasif, provokatif jika digunakan dalam teks iklan. Jadi kita mempromosikan, kita dalam teks itu kita harus menjadi provokasi agar orang mau membeli produk kita. Kalau enggak seperti itu, ya produk kita nggak laku-laku. Kemudian nomor 7, kalimat ajakan juga menggunakan alasan yang cukup subjektif. Nah, jadi ada alasan-alasan tertentu kenapa kita harus menggunakan
kalimat-kalimat ajakan. Ya kalau kita nggak mengajak orang untuk membeli produk kita, ya kapan produk kita akan laku, ya? Nah, langsung saja di sini ada contoh kalimat ajakan. Nah, ini contohnya nih. Yuk makan bersama di sini. Yuk. Berarti sudah termasuk kalimat. Nah, kita mengajak teman kita untuk makan. Kemudian ada mari. Ya. Mari kita berangkat ke sekolah sekarang agar tidak terlambat. Siapa yang masih sering terlambat? Nah, ini temannya yang enggak terlambat harusnya mengajak temannya yang sering terlambat. Nah, ayo kita bermain bola. Nah, ada lagi apa ini? Ayo kita duduk. Nah, itu semuanya kalimat-kalimat ajakan. Tapi itu teks persuasi. Jadi teks persuasi itu bisa kita berbicara dengan orang lain jika kita tuangkan dalam sebuah arahan. Nah, dan masih banyak lagi ya. Ini saya ada 10. Silakan kalian baca ya. Kelihatan kan? Kalau sudah dibaca, kalau ada ditanyakan silakan bertanya. Ya Pak. Apa manfaat teks persuasi? Oh, manfaat teks persuasi. Nah, jadi ada banyak manfaat ya di dalam teks persuasi. Manfaat teks persuasi ini ada di dalam apa ya? Tujuan itu sendiri, ya. Tujuannya apa? Tujuannya mengajak, membujuk, gitu kayak. Terus memerintah. Jadi manfaatnya adalah kalau kita punya suatu produk, kita bisa mengajak orang lain untuk membeli produk kita, atau mengimbau masyarakat untuk lebih tertib, untuk tidak membuang sampah sembarangan kalau misalnya di sekolah, mengajak siswa untuk menjaga kebersihan. Itu salah satu manfaat dari kalimat-kalimat ajakan yang dalam teks persuasi ini. Nah, ya. Jadi setelah ini kita akan buat kelompok lagi, ya. Kita akan buat kelompok lagi, nanti bisa kalian duduk bersama seperti kemarin ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke? Oke. Ayo anak-anak, sudah kita buat kelompok ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Jadi tugasnya adalah kelompok pertama, kelompok 1. Tugasnya sama semua, mencari manfaat atau manfaat teks persuasi ya. Teks 31 silakan apa ya? Kita mencari manfaat teks persuasi dulu. Paham ya? Di kelompok 1 silakan cari manfaat teks persuasi ini yang ada di masyarakat. Ya, dalam lingkungan masyarakat ini apa sih? Manfaat teks persuasi ini, pada persuasi ini kalau kita buat di masyarakat. Kemudian di kelompok 2 ini silakan cari manfaat teks persuasi yang ada di lingkungan pendidikan, di sekolah, di apa? Ya, kalau pendidikan pasti menujunya ke sekolah ya. Ya. Kemudian di kelompok 3 silakan tulis manfaat teks persuasi yang ada di iklan, ya. Dalam sebuah iklan apa sih manfaat teks persuasi? Gitu ya. Ya, silakan kalian diskusikan. Ya, anak-anak sekalian, ternyata banyak sekali manfaat ya
dalam teks persuasi di kehidupan sehari-hari kita. Untuk apa? Teks persuasi dilakukan itu manfaatnya apa? Kemudian di masyarakat itu seperti apa manfaat teks persuasi di dalam pendidikan? Nah, itu masih di dalam pendidikan karena itu banyak sekali teks-teks persuasi seperti jangan merokok, kemudian dengan konservasi berdanang, kemudian ayo kita belajar itu salah satu teks persuasi gitu ya, kalimat-kalimat ajakan. Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Dan apa sih manfaatnya jalan-jalan yang mulia misalnya ya kalau kita tidak berkesehatan pasti ya baik anak-anak, ternyata banyak sekali manfaat teks persuasi di kehidupan sehari-hari kita. Di masyarakat juga sangat banyak ya, tadi pemerintah itu sudah memberikan manfaat-manfaat yang ada di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan pendidikan ada banyak sekali. Kalau kita bisa menjaga kebersihan pasti manfaatnya ya di lingkungan sekolah kita bersih, di lingkungan sekolah kita enak dilihat gitu ya. Kemudian di dalam iklan, manfaat yang sesuai dalam iklan ini juga sangat banyak, seperti ya kita bisa menjual produk, kita bisa mempromosikan, kemudian kita bisa mengajak orang-orang membeli produk kita, gitu ya. Itu. Jadi sangat banyak sekali manfaat teks persuasi ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Semoga kita bisa dengan kita tahu manfaat teks persuasi ini, kita bisa punya ide-ide kreatif untuk menjual atau menghimbau masyarakat di lingkungan kita untuk lebih tertib dan lebih baik. Itu saja. Semoga bermanfaat di pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.